Halo semuanya, welcome to my channel. Perkenalkan, aku Natalia Dian. Ini adalah video pertama aku ya, di mana aku akan membahas tentang sakit asam lambung ya. Jadi kenapa sih aku membahas sakit asam lambung? Karena aku sendiri yang mengalami juga gitu ya. Jadi beberapa bulan kemarin aku juga mengalami yang namanya asam lambung. Hingga saat ini masih, cuman udah sangat membaik ya. Jadi aku mau share ke teman-teman semuanya. Barangkali dari pengalaman aku bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman, tapi aku bukan dokter ya, tapi aku akan share apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum oleh penderita asam lambung ya. Karena aku juga konsultasi sama dokter seperti itu. Nah, di video kali ini aku mau bahas sedikit dulu ya tentang penyebab asam lambung ya. Kalau untuk sensasi segala macam, aku akan cerita di video berikutnya. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan asam lambung dengan MAH ya? Kalau asam lambung ini bisa dibilang GERD ya. Jadi kalau asam lambung itu asam lambung yang berlebihan dan naik ke kerongkongan gitu ya. Ini karena si otot kerongkongan bagian bawah itu udah melemah gitu. Jadi si asam lambung ini bisa naik sampai ke kerongkongan. Sedangkan MAH itu hanya nyerinya di ulu hati aja gitu ya. Jadi cuman di lokal, di perut aja, di lambungnya aja gitu. Nah kalau aku udah sampai ke GERD sih ya, karena udah efeknya udah kemana-mana gitu, sensasinya udah macem-macem banget kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih penyebab si asam lambung itu bisa naik gitu ya? Jadi mungkin selama ini kita tidak begitu memperhatikan ya gaya hidup kita seperti apa gitu. Baru pas udah kena asam lambung kita baru bertanya-tanya, kemarin itu aku ngapain aja sih kayak gitu ya. Jadi penyebab yang pertama adalah menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya, yang pertama kebiasaan merokok. Kemudian yang kedua minuman bersoda ya, alkohol. Kemudian yang ketiga minum kopi. Nah ini kalau dilakukan secara berlebihan ya dan terus-menerus bisa menyebabkan yang namanya asam lambung itu naik. Kemudian penyebab yang kedua yaitu tidak mengontrol jumlah makanan yang kita konsumsi ya. Jadi bukan hanya telat makan aja itu yang bikin asam lambung naik, tapi ternyata makan yang berlebihan ya secara terus-menerus itu juga bisa menyebabkan asam lambung itu bisa naik. Nah aku dulu juga sering banget ya yang namanya telat makan, dan itu ternyata nggak bagus banget buat asam lambung. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah terlalu banyak makan pedas, asam, dan berlemak ya. Ternyata ini bisa memicu yang namanya asam lambung kita jadi naik ya. Ini adalah salah satunya juga pengalaman aku dulu ya. Aku itu suka banget sama yang namanya makan pedas. Bahkan aku suka makan cabai segala macam yang pedas-pedas itu pokoknya aku suka gitu ya. Dan ternyata itu adalah salah satu penyebabnya, dan itu aku sekarang udah kapok banget ya. Sekarang aku udah nggak berani sama sekali. Nah untuk teman-teman yang penggemar banget sama gorengan ya, mulai sekarang sebaiknya dikurangin ya, karena gorengan ini adalah lemak ya. Itu tidak bagus kalau kita konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus. Jadi banyakin konsumsi yang namanya sayur dan buah-buahan, itu bisa menyehatkan pencernaan kita. Kemudian penyebab yang selanjutnya yaitu adalah nyemil sambil tiduran ya. Ini tidak bagus juga untuk asam lambung ya. Ternyata kebiasaan nyemil sambil tiduran, nonton TV gitu ya. Wah enak banget ya nonton TV tiduran sambil nyemil, itu ternyata meskipun enak sesaat gitu ya, tapi tidak bagus untuk jangka panjangnya si lambung kita gitu ya. Bisa menyebabkan yang namanya asam lambung kita itu bisa naik. Nah penyebab yang terakhir yaitu adalah makan malam sebelum tidur ya. Ternyata ini adalah menjadi bumerang buat aku sendiri gitu ya, yang mana dulu aku itu suka banget sama makan malam ya. Jadi aku itu dulu merasa kalau mau tidur itu nggak makan, itu aku nggak bisa tidur. Jadi itu udah kayak mindsetku sendiri gitu. Jadi pas aku mau tidur malam itu kalau perutku bunyi kerucuk-kerucuk, aku langsung bangun, aku langsung makan nasi. Dan itu ternyata adalah
penyakit ya, bisa menimbulkan penyakit si asam lambung ini. Jadi teman-teman, yang bagus itu adalah makan paling tidak 2-3 jam sebelum tidur malam ya. Jadi kalau misalnya tidurnya jam 10, maksimal makannya jam 7 malam ya. Kalau tidurnya jam 11, jam 8 gitu ya. Akan lebih bagus itu makan di jam 7 ke bawah gitu ya, jam 7 atau jam 6 itu makan malam yang bagus. Kalau di atas itu lebih baik sekarang diubah ya, polanya diubah gitu. Jangan sampai teman-teman juga mengalami apa yang aku rasain gitu ya. Jadi dulu itu aku makan malam itu selama bertahun-tahun ya, di atas 5 tahun, kayak sekitar 10 tahunan itu aku makan malam sebelum tidur malam. Ternyata itu sangat tidak bagus sekali. Nah, itu adalah penyebab bagaimana kita bisa kena yang namanya si asam lambung ya. Jadi teman-teman dihindari ya, yang aku sebutin tadi sebisa mungkin dihindari, dikurangi ya, jangan sampai kena sakit asam lambung. Di video selanjutnya aku akan share bagaimana sensasi-sensasi yang aku rasakan dengan si asam lambung ini ya, karena aku lumayan parah ya kalau aku bilang, karena sensasinya itu udah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu udah terasa semuanya gitu ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu video-video aku selanjutnya, bagaimana sharing-sharing aku di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Teman-teman bisa follow aku juga di Instagram Natalia_Dian01.